Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Intan Data Persimbiring dengan NIM 2411011027. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana hasil dari modul kami, yaitu tertutur dalam karo. Di sini saya akan mempraktekkan dengan teman saya sendiri dan begitu juga dengan rekan saya Pinca Florencia Berginting. Perkenalkan, nama saya Pinca Florencia Berginting dengan NIM 2411011031. Kami berdua akan mempraktekkan dari hasil modul, yaitu tutur karo. Di sini kami berdua akan mempraktekkan bagaimana sih tutur yang dilakukan orang karo itu. Jadi sebelumnya perkenalkan nama teman saya. Perkenalkan, nama saya Ega Michelle Bersembiring. Jadi di sini kami akan mempraktekkan bagaimana sih tutur karo itu dengan yang dilakukan sekarang ini. Jadi menurut kami pribadi, tutur karo itu sudah mulai terkikis budayanya, sehingga kami mengangkat tema modul kami tutur karo. Jadi kami akan mempraktikkan bagaimana tutur karo ini. Di mana tutur karo ini salah satu tradisi dari Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Karo. Jadi tadi kakak ini bilang dia bersembiring. Menurut kakak, kamu kan dengar kai saja selit beru-beru bas kita milik 5 beru. Jadi ingat dulu nggak kai 5 beru ya kak? Ku ingat 5 beruin karo-karo, angin-angin, sembiring, tarigan, ras ginting. Jadi masing-masing beruin dalit pembagian nama masing-masing dari melala. Saya kandai me bersembiring. Saya gue sebutkan dulu 5: tarigan, sembiring, ginting, perangin-angin. Saya ingat tah do kamba berai kai. Adik aku beberapa karo. Oh, beberapa sana rah nak kak. Beberapa rohna ibas beruran di tanari. Oh, berarti adi berutan dan mergata arah merga bapak dan mereka. Saya ndai merik kak kampah solar ingat dulu nggak Trina? Ingat, Gue ada iya kayak saja. adik aku kampah sembiring, solarnas Sinohaji. Adi perkempun aku perkempun ginting, binuang Sinohaji. Solarku ginting. Oh, jadi menurut Du sendiri berfungsi nggak Krina gundari gundarilah kita bagi anak kuliah, berfungsi nggak menurut kakak sendiri? Apakah masih berfungsi tuturai bagi kak? Tutur itu masih sangat berfungsi karena tutur itu adalah membuat kita bisa tahu gitu apa tutur kita sama orang lain, misalnya kita udah jauh dari kampung kita gitu. Jadi itu juga membuat kita jadi percaya diri agar kalau kita pergi ke kampung orang lain, kita masih bisa menggunakan tutur kita untuk mengetahui bagaimana hubungan kekeluargaan kita dengan mereka. Angka kenakange kai 10 2 tambah sadai teman. Lam teman. Kai kin artinya 10 2 tambah sadai, kai saja 10 2 tambah sadai kin. 10 2 tambah sadai ia terbagi menjadi beberapa bagian ya. Si pertama ini bulang, nini, papa, nande, bengkila, bibi, mama, mami, encelit kama iya, impal, silih, bere-bere, rasken permen, si terakhir ya di teman meriah. MI katakan gelarna si 10 2 tambah sadai. Adi bulang rasninya kai. Adi bulang ai adalah panggilan ta bapa arah bapata, banci kadapai arahkan bapa arah nandaita. Panggilan men orang tua arah orang tua ta. Bulangai artinya kakek. Adi niniai panggilan arah orang tua bapata arah nandaina. Banci katakan ia adalah nenek ta. Oh, adi bagi kai adi nande bapa bagi kai ya. Adi nande ras bapa, adi nande panggilan taman orang tua ta. Artinya dalam bahasa Indonesia ini nande adalah ibu ta. Adi bapai arti panggilan taman orang tua ta si laki. Banci dalam bahasa Indonesia ikatakan ia ayah ta. Adi mama ras mami gua ka. Adi mama panggilan menturang nandeta si laki.
Adi mamiai panggilan men diburu mama tandai. Mama tandai mai turang nandai ta, jadi adi diberuna panggilan nama mami gelarna. Oh, adi bagena bibi bengkila kai ka. Adi bibi bengkila sebaliknya kai ya teman. Adi bibi aimo panggilan men turang bapa taka, turang nasi diberu. Adi bengkila panggilan men dilaki bibi tandai, turang bapa tandai. Makanya ikatakan bengkila. Adi silih Adi silih ia melit dari dilaki turang bapa tandai, aima ilebuhkan silih kelarna. Jadi impal uga ka iya. Adi impal ia melit dari anak bibi tandai, anak turang bapa tandai, jadi ia adili anak nadi laki dikatakan meimpal ta, perkara ia semarga pokoknya perkara ia turang bapa ta, adi anak nali dilaki ikatakan meimpal ta. permen kai ka. Adi permenai arah kenandai ia adili anak arah turangna lebuhkan gelarna permenna. Bebere ras teman meriahe uga ka. Adi bebere melit nai turang nandai tandai, adi turang nandai ta lebuh nama kita anak mama tandai gelarna kita lebuhkan beberena. Adi teman meriahai, teman meriah balik acara adat ta bagai teman kerja ta, tah sahabat ta, rekan akrab ta bagai ikatakan ya teman meriah. Jadi perlu kita ketahui tujuan dari Eruh Tutur Karo atau sistem kekerabatan. Yang pertama itu menjaga tatanan sosial. Dengan Eruh Tutur Karo mengatur posisi dan peran setiap orang dalam komunitas melalui sistem Rakositelu, yaitu Kalimbubu, Anak Beru, dan Sanina. Setiap individu akan tahu kewajiban dan haknya dalam masyarakat. Yang kedua itu memperlakukan hubungan kekeluargaan dengan mengenal sistem tutur dan struktur kekerabatan anggota masyarakat dan dapat saling menghormati, menjaga hubungan, dan memperkuat persaudaraan antar keluarga maupun antar marga yang ada di dalam adat Karo. Yang ketiga itu menjaga identitas dan warisan budaya. Sistem kekerabatan ini menjadi salah satu cara untuk mewariskan nilai-nilai budaya Karo dari generasi ke generasi, termasuk penggunaan marga, adat istiadat, dan norma sosial. Yang keempat itu menjadi pedoman dalam upacara adat. Dengan Eruh Tutur menentukan peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan upacara, seperti adat pernikahan, kematian, dan pesta budaya. Ini menentukan acara berjalan sesuai dengan adat. Yang kelima itu menjaga keseimbangan dan keharmonisan antar keluarga. Dengan adanya aturan seperti larangan menikah dengan semarga, contohnya itu marga saya dan marga laki-laki itu sama, seperti contohnya itu ginting dengan ginting itu tidak bisa menikah dalam adat Karo. Dan jikalau kita kaitkan dengan konseling, maka hubungan Eruh Tutur dalam konseling artinya yaitu hubungan yang diawali dengan proses saling berkenalan antara konselor dan klien agar terbangun rasa saling percaya, nyaman, siap untuk melanjutkan ke tahap konseling berikutnya. Jadi intinya itu Eruh Tutur dalam konseling adalah tahap awal dalam membangun hubungan, baik mengenal, menyapa, mencairkan suasana supaya klien mau terbuka dan merasa aman. Sekian dan terima kasih. Pada sesi konseling kali ini, kita akan menyelesaikan masalah dengan klien kita yang mengalami permasalahan kurang percaya diri, di mana percaya diri ini muncul akibatnya tidak berani berinteraksi dengan individu-individu lain, di mana permasalahan ini muncul ketika klien ini sedang melakukan perpindahan daerah dari daerah kota pindah ke daerah terkecil atau dinamakan desa atau perkampungan, di mana dalam penyelesaian masalah ini kami mengangkat teknik konseling di mana Eruh Tutur, di mana Eruh Tutur ini akan menyelesaikan masalah individu tersebut. Mungkin untuk memulai sesi konseling kita pada kali ini, mungkin kamu bisa menceritakan apa sih pengalaman kamu sejak kamu datang ke sini. Jadi di sini saya akan mengadukan masalah saya. Jadi beberapa tahun yang lalu saya itu tinggal di daerah kota.
komitmen saya yaitu saya akan menjalankan adat istiadat, contohnya tutur di dalam agama saya. Mungkin itu adalah salah satu cara yang dapat kamu lakukan, di mana pada sesi konseling yang pertama itu mungkin kamu harus melakukan komitmen kamu itu secara nyata, sehingga pada sesi konseling selanjutnya kamu dapat lebih paham bagaimana nanti kamu dapat bisa lebih lagi. Terima kasih atas saran yang Anda berikan kepada saya. Jika nanti ada lagi kesalahan Anda, saya akan kembali. Terima kasih. Halo, selamat siang. Siang, Bagaimana kabar kamu hari ini? saya baik. Kamu salah satu siswa pindahan dari luar Sumatera ya? Benar. Jadi bagaimana sih pengalaman kamu saat berinteraksi dengan teman-teman di lingkungan baru kamu? Apalagi tentunya pasti kalian itu memiliki latar belakang budaya yang berbeda ya? Benar, kadang saya bingung saat mereka menyebutkan kata kalimbubu dan anak beru. Dan mereka bilang itu adalah bagian dari ertutur. Ertutur itu apa ya? Betul sekali, itu sangat wajar jika kamu tidak memahami apa yang mereka bicarakan, belum lagi jika mereka itu menggunakan bahasa daerah mereka. Jadi ertutur itu adalah sistem kekerabatan yang ada di budaya Karo. Jadi ertutur itu adalah cara kita bagaimana untuk mendekatkan diri kita terhadap orang yang belum kita kenal. Contohnya bisa saja kita hanya teman dekat, tetapi kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita itu masih memiliki yang namanya saudara ataupun masih saudara begitu. Jadi dengan ertutur kita bisa memahami bahwa kita itu masih mempunyai kedekatan. Jadi tadi sebelumnya kamu bertanya mengenai kalimbubu dan anak beru. Jadi kalimbubu dan anak beru itu berkaitan dengan ertutur. Jadi ertutur itu banyak sekali kaitannya. Jadi kalimbubu dan anak beru itu biasanya disebut dengan rakut sitelu. Rakut sitelu itu terbagi menjadi kalimbubu dan anak beru dan sembuyak senina. Itu adalah bagian dari rakut sitelu yang kamu tanyakan sebelumnya. Jadi panggilan Bapak dan Nade itu juga ada aturannya ya? Jadi kamu bertanya mengenai panggilannya selanjutnya. Mungkin kamu bingung ketika melihat teman-teman kamu memanggil kata Bapak dan Nande. Jadi Bapak dan Nande itu memiliki aturan sebenarnya, karena Bapak dan Nande itu adalah panggilan kita terhadap orang tua kandung kita. Tetapi jika kita berjumpa dengan orang yang lebih tua di atas kita dan kita ingin bertanya atau menyapa mereka, tidak ada salahnya kita memanggil mereka dengan sebutan Bapak dan Nande. Bapak dan Nande itu adalah ayah dan ibu. Jadi ketika kamu memanggil mereka dengan sebutan itu, mereka akan merasa mereka itu dihargai dan dihormati. Jadi mereka menganggap kamu bahwa kamu itu memiliki sopan dan santun. Jadi kalau saya bingung dengan cara penyebutannya atau pemanggilannya, saya bisa tanyakan secara langsung. Betul sekali. Jika kamu bingung ataupun takut salah, tidak masalah, karena penting sekali kamu itu bertanya. Jangan malu untuk bertanya, karena dengan kamu bertanya, kamu pasti akan lebih mudah dan akan lebih gampang berinteraksi dengan teman-teman di lingkungan baru kamu, dan kamu juga akan lebih memahami apa yang ada di dalam budaya Karo ini. Perlu kamu ketahui juga, dalam budaya Karo ini kamu tidak perlu mempelajarinya itu terlalu dalam. Kamu hanya perlu mempelajari tahap-tahap dasarnya saja agar kamu itu bisa berinteraksi dengan teman-teman kamu. Jadi saat mereka membahas mengenai budaya Karo, kamu bisa bergabung dengan mereka agar kamu memahami sedikit demi sedikit. Jadi kamu tidak akan merasa
terasingkan oleh teman-teman kamu. Oh baik, sekarang saya sudah mengerti dan memahami sedikit tentang ertutur dan tentang panggilan-panggilan atau sebutan seperti kali bubu, anak beru, dan panggilan untuk ayah, ibu. Dan saya sudah mengerti kalau panggilan itu ada aturannya. Wah, bagus sekali jika kamu sudah memahami sedikit demi sedikit mengenai ertutur yang ada di Karo. Jadi, untuk memperdalamnya, kamu jangan malas untuk berinteraksi dengan teman-teman kamu agar kamu tidak merasa terasingkan dengan mereka. Jadi, walaupun kamu tidak asli dari orang Karo, tidak ada salahnya jika kamu belajar mengenai budaya yang sekarang kamu tempati. Jadi sekarang jika kamu yang sudah memahaminya, mari kita coba untuk latihannya. Jika latihannya, jika seorang temanmu bilang nanti sore dia ingin pergi ke rumah kalim bubunya karena mereka memiliki acara kecil-kecilan, dan temanmu memanggil seorang wanita dengan sebutan Nande dan berkata kepada wanita itu, "Uga beritandu Nande," yang artinya, "Bagaimana kabarmu ibu?" Bagaimana perasaan kamu dan pikiran kamu mengenai apa yang temanmu bilang? Mungkin dia sedang pergi ke keluarga dari pihak ibunya, dan yang dipanggil atau disebutkan tadi Nande itu adalah ibunya. Wah, itu respon yang sudah hebat. Jadi kamu sudah memiliki kemajuan mengenai ertutur. Iya. Ya, jadi sekarang itu setelah kamu memahaminya, apa yang kamu lakukan untuk adaptasi terkait ertutur dan dalam budaya yang ada di Karo ini? Saya akan lebih aktif bertanya, Bu, terutama soal panggilan, dan saya akan mencoba untuk mengikuti teman-teman saat melakukan panggilan tersebut kepada sesama mereka. Wah, bagus sekali. Memang ertutur itu membutuhkan waktu dan niat untuk mempelajarinya, tetapi jika kamu niat, kamu juga akan mudah beradaptasi dan kamu akan bisa memahaminya. Jadi jika kamu memang belum ada yang belum kamu pahami, jangan sungkan untuk bertanya kepada saya. Terima kasih.